Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat bertemu kembali dengan saya Aksa Diatama dengan edisi penampilannya semakin gurih dari video sebelumnya. Kursi. Kenapa ya dibikin? Kenapa manusia membuat kursi? Kenapa kursi bentuknya seperti ini? Apakah kursi hanya berfungsi untuk duduk? Apakah ada fungsi lain? Sebenarnya apa sih tujuan manusia membuat kursi? Semua itu berawal dari simbol tanda tanya. Sebelum video ini berlanjut, kencangkan celana Anda, pakai baju Anda, pakai helm Anda, bersiap-siaplah. Saya akan mengajak Anda ke Pekalongan sambil membahas simbol. Ada yang berpikir nggak bahwa simbol ini sangatlah penting dalam kontribusi untuk membangun peradaban dunia? Mungkin semua yang telah kita lihat sampai saat ini tidak akan terjadi. Simbol ini bisa kita perumpamakan sebagai nenek moyang dari semua ilmu yang sudah kalian ketahui selama ini. Ya benar, yaitu ilmu filsafat. Sebelum saya mengenal apa itu filsafat, dulu yang saya tahu filsafat hanyalah sebuah ilmu yang selalu membuat saya bingung. Karena di dalam filsafat selalu berisi pertanyaan mengapa, kenapa, apa, kapan, di mana yang terjadi di alam semesta ini. Tetapi ketika saya sudah memasuki ranah perkuliahan, saya mendapat banyak pelajaran tentang filsafat. Contohnya dari dosen saya sendiri, Bu Wawai. Beliau sudah memberikan banyak pelajaran filsafat, penjelasan filsafat, bagaimana filsafat itu terbentuk, dan bagaimana pendapat-pendapat para ahli filsafat dahulu sampai zaman sekarang. Beliaulah yang memberitahu saya pertama kali apa itu filsafat. Filsafat umum dimulai dari epistemologi atau filsafat ilmu. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme bisa diartikan pengetahuan atau kebenaran. Logos diartikan pikiran, kata, atau teori. Weh, Sal. Kowe urung rampung jelaske filsafat kok malah turu. Yang ngene iki, jelaske filsafat ki ora rampunge. Oh alah, apa ya? Terus lah tak adus sik jelaske filsafat, mau tak adus sik. Oh. Oke, selanjutnya saya akan membahas kelanjutan dari filsafat. Let's go. Istilah dalam epistemologi. Yang pertama, kriteriologia, ukuran untuk menetapkan benar tidaknya suatu pikiran atau pengetahuan tertentu. Logika material, logika yang bersangkutan dengan isi pemikiran. Selanjutnya, kritika pengetahuan, tinjauan secara mendalam berusaha untuk menentukan benar tidaknya sesuatu pikiran. Yang keempat, gnoseologia, pengetahuan yang bersifat keahlian. Yang kelima, filsafat pengetahuan, pengetahuan kefilsafatan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Terjadinya pengetahuan ada tiga aspek. Yang pertama, pengalaman indera, nalar, dan otoritas. Inilah gambaran-gambaran tentang peradaban kemajuan manusia. Dari mulai gedung-gedung sampai ilmu-ilmu yang telah berkembang ke seluruh dunia,
Bahkan nilai tukar uang pun sudah berkembang sampai ke metode trading maupun ke metode saham. Begitulah filsafat. Filsafat itu memiliki banyak makna dan banyak arti oleh pendapat-pendapat dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin jika tanpa filsafat kita masih terjebak di dalam hutan dan bingung mencari makan, kesana kesini, ke laut, ke daratan. Bahkan kita masih tampak seperti orang bodoh. Ya, itulah filsafat, sangat berpengaruh dalam proses dunia. Jenis-jenis pengetahuan ada dua, pengetahuan non-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah serapan indera terhadap pengalaman hidup sehari-hari yang tidak perlu dan tidak mungkin diuji kebenarannya, sehingga tidak dapat dikembangkan menjadi pengetahuan ilmiah. Jenis-jenis pengetahuan juga dapat dilihat dari pendapat Plato dan Aristoteles. Yang pertama, pengetahuan eikasia atau khayalan. Yang kedua, pengetahuan pistis atau substansial. Yang ketiga, pengetahuan dianoia atau matematik. Yang keempat, pengetahuan gnosis atau filsafat. Menurut Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan manusia yang dimiliki ada 4, yaitu pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang masuk akal yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan kita sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi alam semesta ini. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat menekankan pada universalitas kedalaman kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan. Yang keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang berisikan tentang keagamaan yang ada di alam semesta ini. Untuk memperoleh pengetahuan, yang pertama, empirisme, pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengizinkan peranan akal. Yang kedua, kritisme, sebab pengetahuan sebenarnya merupakan sintesis antara kerja nalar dan realitas empiris. Yang ketiga, intuisionisme. Paham ini memungkinkan adanya suatu bentuk pengalaman di samping pengalaman yang dihayati oleh indera. Yang keempat, rasionalisme, pandangan bahwa kita mengetahui apa yang kita pikirkan. Yang kelima, metode ilmiah, metode penggabungan antara pengalaman empiris dan akal dalam memperoleh pengetahuan atau menyelesaikan persoalan-persoalan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan filsafat. Kalau saya bisa jelasin lagi filsafat sampai akhir, mungkin nggak akan ada habisnya, bahkan sampai tahun depan pun nggak akan habis. Karena filsafat itu limited edition, men. Oke, terima kasih buat Huawei selaku dosen pengampu filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play Profit.